Satu, dua. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, harus tetap luar biasa. Apapun yang terjadi, kita terus luar biasa di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, sudah 1 minggu kita melewati hari. Sudah mendekati akhir bulan September. Sudah mau dekat sama Natalan. Jadi apa yang sudah kita kerjakan dari hampir lebih dari separuh, 3/4 dari tahun 2022. Bahkan apa yang akan kita mau kerjakan di tahun 2023. Mari sama-sama kita mau cari di hadapan Tuhan. Kita mau tahu, Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk kami di tahun-tahun yang akan datang. Mari setiap kita jemaat Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan Allah yang selalu melimpah atas hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh melewati setiap hari-hari kami. Bahkan melewati setiap tantangan, bahkan rintangan yang menghadang kami. Tapi kami terus percaya bahwa kami punya Allah yang besar. Kami boleh melewati setiap rintangan, setiap badai hidup kami. Karena Tuhan ada bersama-sama kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk 1 minggu yang boleh kami lewati. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang melimpah-limpah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk ketersediaan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menang atas setiap perkara. Bahkan atas setiap hal-hal yang kami belum bisa menang atasnya. Kami katakan kami bersyukur Tuhan. Kami percaya di waktu yang akan datang kami boleh mengalami kemenangan lepas kemenangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik atas setiap kehidupan kami. Layak Kau dipuji, layak Kau disembah atas setiap pujian umat-Mu. Mari sama-sama kita katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita mau katakan, Yesus Kau sungguh baik. Kau sangat baik atas kehidupan kami. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku
love you, Lord. Kami mengasihi-Mu, Yesus. Kami mengasihi-Mu ya Bapa. Ya Rama Syekaram, Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau selalu ada bersama-sama kami. Engkaulah sahabat kami, Engkaulah penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Walau sedetik pun, Kau Bapa yang mengasihi kami. Ya Ramash, Kau Bapa yang memeluk kami. Kau Bapa yang menggendong kami. Ya Ramash, Sekaramas. Sekaya. Thank you, Lord. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat sanjung hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ya Rama Syekaralama. Engkau yang bertata atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami. Engkau yang menuntun setiap kami di dalam ibadah kami sepanjang pagi hingga siang hari ini. Kami mau menikmati setiap menit demi menit, bahkan jam demi jam bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu mengalami kemenangan di dalam pujian penyembahan kami. Kami rindu jiwa kami boleh dibangkitkan, roh kami boleh menyala-nyala Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menyatakan kerinduan hatinya di dalam sanubari kami. Terima kasih Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Engkau yang menuntun kami ya Roh Kudus. Engkau yang menceritakan, menorehkan setiap firman-Mu di dalam hati umat-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang umat-Mu yang berada di rumah demi rumah Tuhan. Kami percaya, torehkanlah firman-Mu itu di dalam hati setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau beria-ria di dalam Engkau. Kami mau mengalami kemenangan atas setiap pujian kami. Kami mau mengalami setiap kemerdekaan atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tadi belum salaman, jadi harus salaman. Salaman yang paling terdekat deh. Ya, kita mau angkat pujian ini. Ada masa depan, ada hari esok. Di saat kita memiliki Yesus, itu ku tak gentar, ku tak takut. Karena Yesuslah jaminanku. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Lagu lama saudara, tapi lagu lama katanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, amin, bahkan mati
menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosa, sang membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok. Amin. Oh, karena ku tahu sebab dia hidup. Amin. Yeah. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi hidup. Oh yes, kita mau lupakan yang telah lalu. Kita mau mengarah pada satu tujuan. Oh yes, katakan lupakan yang telah lalu. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertandang sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang beri, lupakan yang telah lalu, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau saja kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Amin.
respon, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Yes. Kita pakai. Saya kalau sudah yel-yel nggak paham saudara, jadi silahkan duduk aja. Kalau disuruh bikin yel-yel saya paling nggak bisa saudara. Jadi mau sebenarnya tadi yes gitu, tapi apa depannya gitu kan nggak tahu. Mungkin bagiannya mahasiswa. Oke, sebelum kita mau persiapkan untuk dengarkan firman Tuhan, ada yang mau bagi kesaksian? Ada? Baik yang di rumah maupun yang di tempat ini? Kalau nggak ada, mari kita mau dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Tuhan, Engkau sempurna dalam setiap rancangan-Mu, dalam setiap rencana-Mu atas setiap kehidupan-Mu. Tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh yang Engkau tidak ketahui Tuhan. Terlebih lagi atas masa depan kami. Karena kami tahu Tuhan, di saat kami berjalan bersama Tuhan, ya Ramasyekara Lamasyekara. Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, aku tidak takut bahaya karena Tuhan beserta. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Ya Ramash. Amin. Ya Ramasyek. Tidak usah takut. Kemanapun kau melangkah, ada Tuhan bersamamu. Ada Tuhan bersamamu. Dia akan meluruskan jalan-jalan. Ya Ramasyekara lama. Ya Ramasyekara. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Amin. Dalam rencana. Amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Amin. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda-Mu sisa
sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, hidup kami ada dalam rencana Tuhan. Setiap detail Tuhan tahu. Bahkan apa yang akan terjadi menit-menit jam ke depan, Tuhan tahu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu hidup kami yang sesaat ini boleh menghasilkan buah, boleh menjadi berkat buat orang lain, boleh mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami yang singkat ini, kami rindukan hidup kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Karena kami tahu rancangan Tuhan sempurna atas hidup kami. Tidak peduli apapun yang menjadi masa lalu kami, tapi kami percaya masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan. Pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saatnya buat kami untuk duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Mari ya Roh Kudus, kami siapkan hati kami, hati yang subur, yang siap untuk ditanapi dengan benih firman-Mu Tuhan. Hati kami terbuka untuk firman-Mu disampaikan Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati kami, Engkau yang tahu isi hati kami, bahkan Engkau yang tahu setiap detail kebutuhan kehidupan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Terima kasih, kami rindu untuk boleh disegarkan dengan firman-Mu. Kami rindu hidup kami boleh mengalami satu pembaharuan akal budi. Hidup kami boleh diubahkan menjadi sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan desain Tuhan. Saat Tuhan merancangkan hidup kami sebelum kami ada di dalam kandungan orang tua kami Tuhan. Ya Ramash. Yes, God. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku. Saya undang hambanya. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa kami, Bapa yang Maha Baik, yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami masih ada bersama-sama Tuhan untuk beribadah ya Bapa di tempat ini ya Bapa di surga. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Banyak hal yang belum kami pahami, yang belum kami mengerti tentang dalamnya kasih-Mu yang begitu luar biasa itu ya Bapa di surga. Tapi kami percaya Tuhan bahwa sungguh Engkau dahsyat Bapa, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau sudah tunjukkan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu satu-satunya ya Bapa di surga. Dan kami adalah orang-orang yang sangat beruntung ya Bapa di surga,
bukan karena kami lebih baik daripada orang lain, bukan karena kami lebih pintar daripada orang lain sehingga kami mengerti perkara-perkara ini, tetapi semata-mata oleh karena anugerah-Mu, semata-mata oleh karena panggilan-Mu, oleh karena pilihan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hidup kami ya Bapa di surga. Dan kami begitu percaya Tuhan bahwa Engkau tidak merancangkan hidup kami, masa depan kami hanya menjadi biasa-biasa saja Tuhan. Tapi sungguh dalam Tuhan Yesus Kristus Engkau sudah ciptakan, pulihkan, genapi, sempurnakan semua masa depan yang gilang gemilang, yang luar biasa itu ya Bapa di surga. Dan ya Tuhan, kami mau dengar isi hati Tuhan bahwa Engkau masih terus memanggil Tuhan anak-anak-Mu yang lain yang hari-hari ini masih tinggal di dalam kegelapan ya Bapa di surga. Dan Tuhan, kami mau dengar suara bahwa Tuhan Engkau izinkan Tuhan gereja-Mu masih tinggal Tuhan di dunia ini Tuhan, supaya Engkau pakai kami Tuhan menjadi rekan-rekan sekerja-Mu ya Tuhan, dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa di surga, mari curahkan isi hati Tuhan di tempat ini. Kuduskanlah setiap bejana ini ya Bapa, hati kami, pikiran kami, untuk kami tangkap isi hati Tuhan. Hanya Engkau saja Bapa, hanya Roh Kudus yang sanggup untuk menorehkan perkara ini di hati kami, yang membangkitkan panggilan-Mu itu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu yang melayani, mari Tuhan yang kuatkan, urapi, demikian juga semua kami Tuhan umat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, demikian juga yang di rumah-rumah ya, puji nama Tuhan. Ya, hari ini kita mau merenungkan satu perkara tentang siapakah yang mendengar isi hati Tuhan. Gitu ya. Siapakah yang mendengar isi hati Tuhan? Ya, kalau di ya. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bahasanya benar ya. Saya ngasih judul God's Will Driven Life. Nah gitu ya. Kalau God's Will itu will artinya keinginan, kehendak. Jadi God's Will itu artinya kehendak Allah, kehendak Tuhan. Driven life itu hidup yang dikendarai, hidup yang digerakkan, hidup yang diarahkan. Ya artinya kalau God's Will Driven Life artinya, mudah-mudahan tidak salah. Kan ada purpose driven life gitu ya. Nah ini God's Will Driven Life. Artinya hidup yang diarahkan, hidup yang digerakkan oleh kehendaknya Tuhan, gitu ya. Nah, oke, nanti kita akan baca. Nah, ini gambar apa ini ya? Ini gambar tentang 3 triwira Daud, pahlawannya Daud, David's mighty man, yang sedang mengambil air di Perigi Bethlehem. Sama-sama kita mau membaca dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-23, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Yang di rumah belum lihat ya. Bisa next. Iya, next lagi. Next lagi. Iya, oke. 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat 13 sampai 17. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Maaf sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ini penggalan dari cerita apa nih? Nanti silakan dibaca kisah lengkapnya ya di 2 Samuel pasal yang 23. Ada yang namanya 30 tokoh pahlawannya Daud. Di antara 30 yang kenamaan itu ada 3 yang luar biasa kepahlawanannya, begitu ya. Nah, perikop ini yang saya kutip dari 13 sampai 17, ini tentang yang ketiga orang itu. Ayat 14. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Jadi Daud ini berandai-andai, berandai-andai aja. Cobalah kalau ada yang ngasih aku minum dari sumur di Bethlehem itu.
Ini orang lagi kondisi perang. Dia tahu bahwa ada Filistin, ada pasukan yang menjagai Bethlehem itu kan ya. Dan di sekelilingnya ada tentara-tentaranya, ada 3 orang ini yang mendengar gitu. Dia cuma hanya berandai-andai gitu kan. Aduh, kalau di bahasa Inggrisnya itu dibilang longingly, rindu, aduh lama nggak minum itu ya. Mungkin karena dikejar-kejar musuh, lama nggak minum air di perigi Bethlehem itu ya. Nah, Daud punya keinginan hati, bukan perintah. Bukan perintah, dia cuma bilang aduh coba ya ada kini. Ayat 16, lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Jadi ini orang nekat ya Bapak Ibu Saudara. Bisa bayangkan Daud cuma mendesah. Cobalah lama enggak minum air dari sungai Bethlehem, dari sumur di Bethlehem itu kan. Dia enggak ngasih perintah. Tapi anak buahnya ini bilang apa istilahnya? Your wish is my command. Wah gitu ya. Keinginanmu itu perintah bagiku. Daud enggak kasih perintah. Tetapi anak buahnya ini tahu apa kerinduan Daud pimpinannya. Dengan mendengar kedesahan Daud itu, kemudian mereka yang 3 ini nekat menerobos. Nekat enggak? Nekat sekali. Apa buktinya? Daud waktu mereka ngasih air itu, Daud jadi gentar. Waduh, ini nyawa, ini darahnya mereka bertiga. Coba kalau mereka pergi ambil, terus mereka mati di sana. Yang mereka ambil itu hanya air, tapi mereka harus resikonya menghadapi pasukan. Pasukan tadi lagi berjaga, pasukan musuh Filistin berjaga-jaga di Bethlehem. Jadi Daud segan sekali minum air itu, walaupun dia bilang, aduh coba ya berandai. Tapi dia tahu ini nyawa, ini darahnya tentaranya yang 3 orang itu. Akhirnya apa? Dia curahkan air itu, ya. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Hanya layak bagi Tuhan, karena ini senilai darah manusia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, begitu juga ya, ini menyimpang sedikit, tetapi begitu juga kita mau menghargai persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan di dalam rumah Tuhan. Kita mungkin sudah biasa dengan kolekte, tapi ada yang nyetor, ya bukan, saya nggak bilang ada, semuanya itu nyetor itu dari penghasilannya. Ya mungkin kalau saya bilang penghasilan saya pegawai negeri, saya tulis duduk-duduk di kantor gitu, terus tring masuk gaji di kantor. Tapi ada yang harus kerja dengan berisiko, mungkin dia bangunan, dia bisa jatuh gitu. Itu mempertaruhkan nyawa dia bekerja. Kemudian dia terima gajinya dia masukkan ke gereja. Itu darahnya, itu nyawa. Jadi kita yang mengelola perbendarahan di rumah Tuhan harus hati-hati sekali. Itu barang kudus. Jangan bilang persembahan kolektif itu, biasa ngasih 10.000, masih 5.000, 50. Itu seperti Daud itu, saudara-saudaraku ya. Itu darahnya. Jadi kita kelola baik-baik. Ya termasuk kita di gereja, di rumah Tuhan tempat ini. Kalau dari perbendaharaan itu kemudian kita beli bunga-bunga seperti ini. Kan ini dari uang darah tadi itu ya. Uang yang dipersembahkan bagi Tuhan. Harus kita jaga inventarisnya. Saya dan engkau mari belajar menghargai gitu ya. Semua hal-hal yang dipersembahkan. Itu darah itu ya. Makanya Daud bilang, udah saya nggak berani. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Ya, jemaat Tuhan, satu prinsip ya, itu tadi agak menyimpang, tapi mari pegang prinsip itu ya. Siapapun nanti, ada yang buka cabang di mana, buka gereja baru di mana, terus atau mungkin di Komsel lah ya, mungkin profesi mahasiswa keluarga itu mengelola, ada kolekta atau apa, mungkin ini kan uang saya bang, iya, tapi orang tuamu mungkin yang mengirimi, orang tuamu itu entah kerja apa, mungkin sudah mau pingsan, mungkin bajak sawah atau apa di sana, ngirim, itu darah itu hanya layak dipersembahkan bagi Tuhan. Jadi hati-hati ya kita kelola keuangan yang masuk ke dalam rumah Tuhan. Ya, tapi hari ini kita mau belajar tentang Daud cuma mendesah. Aduh, coba ini raja mau dibilang konyol juga. Enggak konyol sih, dia cuma bilang aduh pengen minum. Terus yang konyolin sebenarnya 3 orang ini, dia tangkap keinginan pimpinannya, terus dia terobos musuh, baru dia ambil air. Hanya mau ngambil air, baru dia bawa kepada Daud. Oke. Next.
Bapak Ibu saudara-saudariku, apakah keinginan hati Tuhan Yesus? Kalau Daud dia mendesah gitu kan ya. Nah kalau Tuhan Yesus pernah nggak mendesah? Oh coba ya. Oke, next ya. Apakah keinginan hati Tuhan Yesus? Apakah gerejanya mendengarnya dan melakukannya? Saya dan engkau tangkap enggak? Apa ya yang diingini yang ada di hati Tuhan Yesus? Kalau tadi pasukannya Daud itu, dia cuma dengar rajanya mendesah. Aduh kangen minum air di Berigi Bethlehem, dari sumur Bethlehem. Terus mereka, ini prajurit-prajuritnya Daud yang gagah perkasa, dia terobos mempertaruhkan nyawa hanya untuk keinginan pimpinannya. Kita gereja Tuhan, apakah kita tangkap isi hati Tuhan? Dan apakah saya dan engkau kita seserius triwiranya Daud? Ini yang tidak memperhitungkan nyawanya menghadapi pasukan demi keinginannya, pimpinannya. Tuhan Yesus pengen apa sih? Saudaraku, apakah gerejanya, apakah kita juga mau seserius 3 pahlawan Daud itu tadi merespon ini? Ya, kita sudah tahu ya. Next, ini bukan keinginan, ini perintah. The Great Commandment, ini perintah, jadi bukan sekedar. Tetapi ini juga lah yang ada di hatinya Tuhan. Tuhan katakan sebelum dia kembali kepada Bapa di sorga, dia katakan di Amanat Agung, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu terang-terang sekali, isi hati Tuhan. Nah waktu saya, waktu gerejanya engkau, kita dengar isi hati Tuhan Yesus. Terus gimana sikap saya dan engkau, saudara-saudaraku? Apakah kita nggak paham apa maksud Tuhan itu ya? Kayak itu mungkin hanya untuk pendeta atau apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Triwira tadi itu. Dia dengar desahannya, keinginan hati yang muncul di Daud. Your wish is my command. Ini lebih lagi bukan cuma kerinduan Tuhan. Ini merupakan perintah bagi gerejanya. Amin. Mari gereja Tuhan, saya dan engkau, mari tangkap perkara ini. Amanat agung itu harus bergaung di dalam hati kita anak-anak Tuhan. Bergaung di dalam rumah Tuhan. Kalau kita enggak lakukan perkara ini dengan serius, kita jadi tentara yang jangankan keinginan, perintah pun mungkin diperintahkan, masa bodoh kayak gitu. Jangan ya. Hari ini kita diingatkan perkara ini, Bapak Ibu Saudaraku, artinya Tuhan sedang menaruhkan perkara ini dalam hati setiap kita, anak-anak Tuhan. Inilah kerinduan hati Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahui, tahu aja. Mungkin istilahnya tahu aja, gak usah berdoa. Gak usah berdoa, kamu gak usah minta pengawalan. Kalau kamu sedang memberitakan Injil, gak usah berdoa minta pengawalan. Tahu aja, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu Tuhan kasih jaminan untuk semua yang sedang mengerjakan perintahnya ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku. Oke, puji Tuhan. Next, ya, ini saya juga belajar ya, yang kalau di kitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia itu dikatakan semua bangsa. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa. Nah, tetapi para yang belajar tentang misionaris, para penginjil-penginjil gitu, mereka selidiki katanya, ahli-ahli kitab ya gitu ya. Dan kata bangsa ini kalau di bahasa aslinya itu dia pakai istilah etnos. Etnos ini ya tadi saya baru lihat di itu ya Strong's Hebrew and Greek Dictionaries, itu bicara tentang ras. Bicara ras itu ya sekumpulan orang-orang yang punya kebiasaan yang mirip-mirip ya, kebiasaan yang sama. Kalau misalnya di sinilah ya misalnya suku Dayak misalnya. Kebiasaannya kenapa disebut suku Dayak? Ada kemiripannya, mungkin satu keturunan, bahasanya mungkin sama. Perilaku hidupnya juga mungkin hidup di sungai, mata pencariannya sama gitu ya. Beda lagi misalnya kalau orang yang tinggal di pegunungan. Nah itu ada satu. Jadi yang membedakan itu ya mungkin faktor keturunan. Ada kemiripan. Waktu Tuhan perintahkan pergi, jadikan semua bangsa.
yang di dalam bahasa aslinya itu jadikan semua kelompok-kelompok yang ras itu, yang suku itu, supaya mereka menjadi murid-murid Kristus. Ya. Kalau di situ a tribe itu suku ya, specifically a foreign, bukan orang Yahudi dan biasanya penyembah berhala, pagan gitu ya, orang-orang yang di luar kelompok Yahudi ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi ini bukan bicara tentang pergilah kepada bangsa Indonesia, enggak, tetapi ini bicara kepada pergilah kepada suku-suku bangsa. Kalau misalnya hanya Tuhan bilang pergilah kepada bangsa Indonesia, maka ya sudah, Injil sudah sampai di Indonesia. Kalau di Kalimantan Tengah ini sudah 100 tahun lebih mungkin ya. Di Sumatera sudah lebih juga, di Toraja. Oh kalau begitu Injil sudah sampai di Indonesia, kita tinggal santai-santai aja. Atau lapor, ada negara mana lagi kah kita mau pergi? Oh mungkin ada negara kecil di mana. Enggak, tetapi yang dimaksudkan pergi jadikan semua suku-suku bangsa itu murid Tuhan. Itulah yang dikerjakan oleh yang menangkap perkara ini, beberapa kelompok-kelompok pelayanan. Misalnya hari Rabu atau Kamis ya saya hadir, kita ada ibadah kebaktian PGLI di LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Di Jalan Kariraman ya kantornya ya. Nah mereka itu ada upaya kerjasama penerjemahan, bukan penerjemahan sebenarnya ya, tetapi membantu mutar film Yesus kayak gitu ya. Nah ada kelompok misi pelayanan yang mereka misinya itu menerjemahkan film Yesus itu ke dalam berbagai bahasa daerah. Kalau ya saya lupa waktu itu yang disebut untuk di Kalimantan Tengah itu mungkin bahasa Dayak Ngaju, ada mungkin Maanyan, mungkin ada yang lain-lain ya. Sedangkan masih banyak suku bangsa di ini ya, anak-anak yang anak suku ya yang di ini. Nah, kelompok-kelompok ini berusaha membuat berbagai teks terjemahan untuk suku-suku bangsa itu. Supaya apa? Mereka bisa pergi ke film Yesus. Mungkin aslinya film itu entah berbahasa Inggris kah, tapi kalau kita bawa film bahasa Inggris ke tengah kampung, keren lah bahasa Inggris, mari kita kursus bahasa Inggris. Bukan gitu tujuannya gitu ya. Tetapi supaya mereka tangkap pesan Yesus. Akhirnya di dubbing suaranya itu ditimpa dengan bahasa lokal. Itu karena perintah Tuhan Yesus, pergi jadikan semua suku-suku bangsa muridku. Ada satu juga bentuk pelayanan yang mereka sebut UUPG ya, Unreached People Group apa ya, pokoknya mereka berusaha menjangkau kelompok-kelompok yang unreached, yang tidak terjangkau, tidak terlayani gitu ya. Yang mereka punya, ya saya nggak secara khusus menampilkan angka-angkanya, tapi mereka buat definisi. Kalau jumlah populasi yang Kristen masih kurang dari sekian dan tidak ada dari suku itu yang jadi murid Kristus dan melayani di suku itu, maka itu masih termasuk unreached. Mereka bilang gereja Tuhan harus masuk ke suku-suku itu. Supaya apa? Supaya kalau semua suku bangsa ini sudah dengarkan Tuhan, sudah dengarkan Injil, maka Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dia bilang kalau gereja rindu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, ayo mari kita kerjakan proyek ini. Karena proyek inilah isi hati Tuhan. Jangan sampai gereja melakukan apa yang tidak ada di hati Tuhan. Ini jelas-jelas isi hati Tuhan. Saya mau semua suku-suku bangsa itu jadi muridku. Itu isi hati Tuhan, saudara-saudariku. Amin. Puji Tuhan. Next. Ada satu kesempatan, mudah-mudahan ya nanti kita ada kursus online mungkin atau apa B2B ya, mungkin nanti bisa mendaftar ya. Kalau Dewi mungkin siapa yang sudah ikut? Dewi sudah ya, pernah ya. Ada beberapa teman dari kita yang sudah ikut. Nah, ya begitu ya. Saya nggak terlalu pandai menjelaskannya walaupun saya sudah lulus tingkat pemula, tapi saya belum terlalu pandai menjelaskannya. Memang itu harus di training secara khusus lagi. Saya tampilkan ini ya Bapak Ibu saudara-saudariku, di Pulau Sumatera itu ada berapa suku di situ, saudaraku? Ada berapa? Ada suku Minang, ada suku Batak, ada suku Batak pun ada beberapa mungkin ya Pak ya. Batak Karo, Batak Toba gitu. Mandailing macam-macam. Aceh lagi gitu ya, ada Jambi, ada Bengkulu di Sumatera.
itu mungkin di Kalimantan. Di Kalimantan Tengah aja kalau nggak salah ada ratusan. Sebelum saya datang ke Palangkaraya, saya sudah pinjam buku-buku temannya Kak Yuni di sana belajar tentang adat istiadat di Kalimantan Tengah ini kan ya, supaya nggak terlalu asing lah begitu datang. Oh ternyata ada ratusan anak suku yang ada di Kalimantan Tengah gitu kan ya. Di Kalimantan Tengah. Itu baru bicara Kalimantan Tengah, belum yang Kalsel, belum yang Kaltim, Kalbar, Kaltara. Sulawesi ya kalau Bang Henry Panggabean yang melayani di Sulawesi Tenggara itu di Kendari kalau sebutkan nama-nama suku yang ada di Sulawesi Tenggara itu dibilang ini bukan bahasa roh ya. Aneh nama-nama sukunya gitu ya. Di Sulawesi Selatan banyak Saudara. Di tempat kita ini banyak anak-anak dari Sumatera Utara merantau ke sini. Ada misi apa dari Tuhan mengirim anak-anak Sumatera Utara datang ke sini? Bapak Ibu Saudaraku, entah ini keterkaitan atau bukan, tetapi ada satu informasi dari Badan Misi Dunia. Dikatakan bahwa Pulau Sumatera ini adalah pulau yang paling gelap karena paling banyak jumlah suku terabaikan di sana. Ya, di Kalimantan kan banyak, iya, tapi bicara tentang suku terabaikan, yang tadi kelompok suku yang mungkin mereka belum ada orang yang lahir baru di situ yang melayani sukunya sendiri. Mungkin ada pendeta yang tinggal di situ, tapi entah sudah ada 1-2 orang yang lahir baru, tapi tidak ada dari mereka yang sudah lahir baru terus mereka menjangkau keluarganya, belum. Nah, dibilang itu Pulau Sumatera pulau yang paling gelap. Bisa jadi itu salah satu maksud Tuhan anak-anak Sumatera Utara datang banyak ke Kalimantan Tengah ya gitu ya. Saya nggak tahu saudara-saudaraku. Bicara tentang isi hati Tuhan, waktu engkau dengar perkara ini, apa dan bagaimana sikap hati kita? Apakah misalnya ya, saya hanya ngasih contoh, adik-adik yang datang dari Sumatera Utara gitu ya. Setelah saya tamat dari Palangkaraya ini, nanti saya mau kerja teman saya sudah ada yang kerja di Jakarta. Ada yang kerja di sini, di sawit mungkin ya. Yang dicari itu lokasi pekerjaannya. Atau adakah yang katakan begini, oh itukah isi hati Tuhan? Oh ternyata banyak ya di Sumatera itu suku-suku yang terabaikan, yang belum dengan Injil. Adakah yang berkata, Tuhan, aku dengar suara hatimu, pakai aku Tuhan, aku mau menjadi utusan untuk masuk ke suku-suku yang terabaikan itu. Kita bisa bebas dengan cita-cita kita saudara-saudariku. Saya mau kerja di sini, nanti sesuai keinginan orang tua saya mau di sini, saya mau di sini. Tetapi apakah hari ini gereja Tuhan mau melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan Yesus? Kalau tadi Triwira itu dia dengar desahnya Daud, raja kita ini mau minum air di sana. Ya, ayo kita terobos ke sana. Ada musuh di sana, nggak peduli, pokoknya raja kita mau. Apakah gerejanya mau memberi diri seperti itu? Pilihan terserah, bebas. Tuhan tidak pernah paksa. Ya kamu, saya kan Tuhan. Saya sekolah informatika misalnya, saya nggak bisa masuk ke pedalaman itu. Di sana nggak ada sinyal, nggak ada komputer apa semua, apalagi mungkin listrik belum masuk. Terus ijazah saya sia-sia Tuhan. Negara rugi sekian ratus juta mendidik saya. Oleh karena itu saya mau lihat ini peluang kerjanya di sini Tuhan. Saudara-saudariku, terus nanti ada yang bilang, saya mau ikut kata Bang Roy itu, terus di sana susah kerja, kamu ikut-ikutan, GKKD Bang Roy lagi yang disalahin. Saudara-saudariku, ini menjadi panggilan kita masing-masing gitu ya. Untuk mengikuti pola yang umum, yang wajar, silahkan, Tuhan tidak pernah paksa. Tetapi hari ini kita mau belajar, ada pilihan-pilihan yang bukan pilihannya para Triwira itu yang mau menyerahkan, tetapi karena keinginan hati pimpinannya. Mungkin mereka juga, saya nggak mau juga ya, siapa yang mau pergi hadapi musuh, tapi keinginan bosku kayak gitu, keinginan pimpinanku kayak gitu. Saya nggak punya cita-cita yang seperti itu, tapi pimpinanku mau seperti itu.
Ya mungkin kita punya keinginan, kehendak yang lain. Tapi ternyata Tuhan Yesus berperkara, ternyata di hati Tuhan bicara tentang suku-suku ini ya, suku-suku. Dan informasinya ternyata banyak suku di sana yang terabaikan. Mana lebih mudah saudara-saudariku? Kita mau pergi ke sana memberi diri tinggal atau mending di Palangkaraya, nyaman kan sudah jadi. Saya nggak bicara comfort zone, enggak saudaraku. Ini bicara pilihan-pilihan. Enggak ada yang bisa memaksakan. Nih, kalau tadi malam Pak Robert masih bisa maksain Jackson dan Eliba untuk angkat kursi ke sini ya. Mereka sudah mau pulang. Weh, ini lanang berdua ini kan sudah mau pulang. Sini, angkat kursi dulu kan. Itu mungkin masih bisa saudaraku. Tapi perkara ini gereja pun nggak bisa. Ini bicara tentang Daud pun tidak nyuruh tadi 3 triwiraya itu pergi ambil, enggak. Kalaupun disuruh mungkin mereka pergi, tapi dia nggak suruh. Tapi mereka bilang ayo kita pergi. Sampai Daud gemetar lihat, ini darah yang dipersembahkan, masa saya minum? Ini hanya layak bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menilai pengorbanan itu saudaraku. Manusia mungkin lihat, apa sih sudah. Saya nggak bilang bahwa ayo lempar ijazahmu, enggak ya, jangan. Walaupun Bang Robin Penatua di Bandung juga nggak pakai ijazahnya. Walaupun siapa satu ya penginjil dunia itu yang lempar ijazahnya ke laut. Saya nggak ngajar seperti itu saudara-saudariku ya. Tetapi yang pasti sikap hati. Hari ini adakah gerejanya yang dengar, itu ya yang menjadi isi hati Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saya maulah kerjakan itu. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama mau aja saudaraku. Saya mau Tuhan. Banyak sekali jalannya. Dan ini memang bukan hanya bicara suku terabaikan saja saudaraku. Waktu kemarin saya berkesempatan ikut kursus suku terabaikan, Badan Misi Dunia ini mulai masuk ke suku-suku itu, ya, suku terabaikan. Kecolongan. Daerah-daerah, nggak usah laik kan dulu kalau Bang Henry bilang jangan layani ABCD gitu ya, Ambon, Batak, Cina, Dayak gitu. Karena itu sudah bukan suku terabaikan, sudah banyak yang bahkan sudah ada gereja kayak di sini mungkin ada GKE kan ya. Nah itu seperti itu GKE, mereka orang lokal situ yang kenal Kristus, kemudian mereka melayani di komunitasnya. Di Batak ada HKBP kan gitu ya, di Cina ya gitu ya, Ambon ya GPIB, saya dulu GPIB di Makassar gitu ya. Tetapi waktu Badan Misi Dunia ini kemudian fokus ke UPG, ternyata di belakangnya mulai bocor. Puluhan ribu anak-anak dari Papua dibawa ke Jawa Barat sana, disekolahkan gratis, tapi ya yang cewek-cewek harus pakai ini. Sampai kak siapa yang heran lihat, loh kok ini anak-anak Papua tapi kok pakai gini ya. Dibawa, ada misi besar untuk juga menggembosi kantong-kantong Kristen saudaraku. Jadi saya nggak bilang hanya fokus kepada UPG saja, enggak. Ternyata terjadi hal hal. Kalau kita hanya mau fokus kepada UPG, ternyata nanti banyak teman-teman kita di daerah, jangan di Kalimantan Tengah ini saja. Dan kalau kita nggak waspada, ya kemudian mereka direbut mungkin karena kesulitan akhirnya iman mereka dialihkan. Ya kalau gereja lalai. Nah, jadi saya nggak bilang harus UPJ, harus ini, tetapi yang pasti bicara tentang pilihan. Waktu kita tangkap, Tuhan Yesus fokusnya, isi hatinya itu terhadap jiwa-jiwa itu. Tuhan, saya memang punya cita-cita Tuhan. Sudah terbuka jalan-jalan ini, apa semua fasilitas tersedia, ada koneksi apa semua. Tapi, itu toh isi hatimu Tuhan. Pakai aku Tuhan. Kemana Tuhan mau utus aku. Amin, saudara-saudariku. Ya, jadi itu saya hanya sampaikan informasi ya bahwa katanya di Sumatera itu pulau yang paling gelap berdasarkan banyaknya jumlah suku terabaikan di sana. Ya, terus gimana kita? Adik-adik ini harus belajar suku-suku. Datang pada Tuhan ya. Tadi malam kita dengar firman Tuhan, menyembah. Nanti kita menyembah Tuhan. Tuhan sendiri akan sampaikan dan bicara apa yang menjadi rencananya. Satu kehormatan bagi kita. Tuhan Yesus juga nggak mau naik ke kayu salib. Iya kan ya? Di Taman Getsemani Tuhan bilang, Bapa kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Kalau boleh, tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke kayu salib, itu kehendak Bapa, bukan kehendaknya. Dia nggak mau.
Dia teriak di sana, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Ya, memang hanya begitu caranya. Dia jadi tumbal dosa, dia jadi dosa, Bapa tinggalkan dia. Itu yang Tuhan Yesus gak mau. Jadi dia naik ke kayu salib itu karena kehendak Bapanya. Kita murid-murid Kristus, kita juga, ya kalau namanya murid ya kita tiru teladan guru kita. Walaupun kita gak bisa ganti, ya itu sudah korban yang kekal satu, tidak bisa diganti. Tetapi saya dan engkau juga dipanggil untuk perkara yang sama. Kita punya keinginan bebas, kita punya bisa melakukan, tapi gereja Tuhan, dia katakan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Itu yang mau ku kerjakan. Bicara pilihan ya, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan tidak pernah mencabut dan mematikan pilihan saya dan engkau. Tuhan tidak pernah cabut cita-cita saya dan engkau. Silakan. Itu normal dan sangat wajar. Tetapi ya kita belajar perkara ini. Kemerdekaan yang Kristus berikan bagi kita itu bukan kemerdekaan bahwa sekarang saya bebas, saya mau lakukan ini, saya mau pergi ke sana, saya mau, enggak. Tapi kemerdekaan untuk kita berikan kehendak hati kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu yang dimaksudkan kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, next. Itu tadi bicara Indonesia, sekarang bicara dunia. Wow, banyak sekali. Banyak sekali. Ada sepupu mungkin ya, atau keponakan, sepupu lah saya bilang. Dia jadi tenaga TKW, tenaga kerja wanita di Cina. Kalau di Facebooknya itu dia selalu cerita bagaimana penjangkauan sesama TKW di sana. Jadi mereka yang TKW di sana, mereka juga bergerak misi. Ya kalau mungkin dilayani di kampungnya di sini keras hati karena masih tinggal dalam komunitas, sampai di sana mereka punya persekutuan, mereka saling menguatkan untuk apa? Untuk melayani dan menginjili para TKW yang ada di Cina khususnya, ya di kota di mana mereka. Jadi mereka nggak merasa mau minder, kak ini kita hanya pembantu di sini apa semua. Enggak, mereka bilang kami ini pelayan-pelayan Tuhan. Dan memang ada misi yang mengerjakan perkara itu, saudara-saudariku. Terus dia bilang, saya ini pembantu rumah tangga di Tuhan saya itu dokter. Mereka sibuk suami istri. Jadi anaknya ya saya yang rawat. Jadi ya, mungkin dia, yang saya nggak tahu ya, mungkin dia belajar bahasa Cina sedikit-sedikit. Jadi tiap hari kesempatan dia rawat anaknya, dia beritakan kayak sekolah minggu. Mau orang tuanya setuju atau enggak, pokoknya orang tuanya dia bagikan Injil. Sekolah minggu di rumah, dia ajari anaknya gitu kan. Ya itu yang, jadi bukan hanya sekedar mau cari uang di negeri orang, enggak. Ada misi yang mereka bawa. Dan saya nggak bilang itu UPJ, enggak, itu kota besar. Tapi apapun bentuk pekerjaannya, selalu apa yang menjadi isi hati Tuhan itu yang mereka kerjakan. Ya, itu ada Amerika ya, North America, ada Amerika Selatan, ada Afrika, mungkin ada yang bilang, saya mau kerja di Amerika Utara gitu kan ya, karena di sana ada perusahaan-perusahaan besar. Apakah itu yang menjadi kerinduan hati karena perusahaan besar, karena gajinya dolar, karena apa? Atau karena ada perkara lain, atau ada karena Tuhan yang menggerakkannya. Ya mungkin awal-awalnya ada yang, ya inilah Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan gitu ya. Mungkin awal-awalnya ada yang ke sana atau mau kerja kemana, hanya untuk cari dolar, cari uang, atau cari gengsi atau apa. Tetapi toh di sana nanti karena kasih karunia Tuhan, ditangkap Tuhan. Juga ditangkap Tuhan, kemudian melayani Tuhan. Ya itu semua bicara kasih karunia gitu ya. Jadi banyak sekali ini Tuhan bilang tadi kalau kita bicara Indonesia aja sudah ribuan suku-suku ras yang Tuhan bilang pergi jadikan semua suku-suku bangsa itu muridku. Apalagi bicara dunia, saudara-saudariku. Jadi tidak ada kesempatan nganggur sebenarnya kalau di dalam pekerjaan dalam rumah Tuhan. Apalagi di Antartika ya, yang dingin gitu. Ada di benua Australia, ada di Asia, ada di Eropa, banyak ya. Jangan pandang Eropanya itu nyaman di sana negara maju. Apalagi yang kondisi dunia sekarang ini, yang dikatakan 2023 mulai gelap, nggak jelas. Ya, banyak kesulitan. Mungkin suatu kondisi ditinggal di Indonesia, di negara Katulistiwa ini jadi lebih nyaman daripada tinggal di Eropa pada hari-hari ini. Waktu perang Ukraina-Rusia, Rusia mulai menghentikan pasokan gas ke Eropa, mereka mulai harus bertahan dengan suhu yang sangat dingin di sana. Karena nggak ada lagi ya, pemanas itu sudah mulai dikurangi.
Kalau siang hari rencananya pemanas nggak dihidupin. Kalau waktu saya di sana dulu siang-siang mau hidupin pemanas nggak masalah gitu ya. Nah sekarang katanya nanti kalau sudah siang pemanasnya itu gasnya itu nggak dihidupin, nanti malam baru mulai dihidupin. Waduh, siap-siap mereka di sana. Mau dibilang Eropa kondisinya jadi lebih nyaman, ya kondisi akan berubah, tetapi misi ini tidak pernah berubah dan selalu menanti-nantikan anak-anak Tuhan yang tangkap isi hati Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak sekedar kumpul dan bergereja, berkumpul, berkomunitas, enggak. Mari tangkap isi hati Tuhan. Di ayat 19-20 ini ada kata-kata yang saya tulis merah gitu ya. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Intinya sebenarnya kan menjadikan semua bangsa murid. Tetapi kita harus kerjakan perkara-perkara ini. Pergi. Ya artinya kita perlu meninggalkan hal yang menjadi, yang entah itu comfort zone kah, zona nyaman, entah itu hal yang bahkan mungkin cita-cita kita sekalipun. Pergilah. Kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan hanya sekedar jadikan mereka murid, tapi dibaptiskan, dihisapkan masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Kemudian ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan katakan, Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya, pergi jadikan semua bangsa. Kemudian ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepadamu? Pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi saudaraku, yang kita hari-hari ini tinggal dalam pemuritan, hidup dalam pemuritan, kerjakan pemuritan, ayo kita kerjakan dengan serius gitu ya. Karena ini betul-betul melekat dengan isi hati Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar, saya sudah punya pembimbing PA, saya sudah punya anak PA. Bukan sekedar status, saudara-saudaraku. Ini betul-betul melekat dengan apa yang ada di hati Tuhan Yesus Kristus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya, jadi kalau kita memberitakan Injil, Tuhan Yesus yang janji gitu ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Oke, next. Iya. Siapa yang mengasihi Yesus? Nah, ayo tebak siapa? Apa kriterianya mengasihi Yesus? Yang suaranya paling, aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan katakan begini, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi tuh
setting lagi. Keluar dari topik sebentar, khususnya para mahasiswa. Ayo segera, siapa yang tertarik belajar diperlengkapi ya untuk jadi tim multimedia, bantu Pak Robert di sini gitu ya. Tadi siapa yang bantu Pak Robert ya, masang-masang Jackson ya. Jackson tadi bantu-bantu masang kabel. Ayo kita tidak bisa menghindar dari hal-hal yang seperti ini ke depan. Jadi ayo. Ini andalannya nih mahasiswa nih. Mau cowok mau cewek sama gitu ya Pak Herwan ya. Cowok cewek sama ya kesempatannya. Ayo, siapa yang tertarik nanti kita latih, kita perlengkapi peralatan supaya bisa. Oke, puji Tuhan. Ini menyembah ya. Jadi waktu kita menyembah Bapa di sorga, apa yang ada di dalam penyembahan itu? Ya waktu kita menyembah Bapa, waktu kita menyembah Tuhan Yesus, pasti ada kasih. Nggak mungkin kita menyembah tapi kita nggak mengasihi, gitu ya. Kita menyembah mau tersungkurkah, kita mau angkat tangan, kita mau menyembah Tuhan, tapi mengasihi yang nggak mengasihi yang nggak mungkin ya. Ya saudara-saudariku, ini bukan untuk menuduh menghakimi, enggak, semua kita ini proses gitu ya. Mari semakin dalam di dalam membangun fellowship dengan Bapa Surgawi. Waktu engkau saat teduh, engkau baca Alkitab, Tuhan selalu mau bicara dengan kita anak-anaknya gitu ya. Sehingga kalau saya ya mungkin diperlengkapi Tuhan untuk memimpin jemaat, ada hal-hal, ada keputusan-keputusan yang ditaruhkan, kemudian saya bikin keputusan ini begini. Kalau misalnya engkau nanti ditaruhkan Tuhan, engkau bekerja di mana harus jadi saksi di sana, maka Tuhan akan berikan hikmat kepadamu juga sesuai dengan di mana engkau ditempatkan Tuhan untuk melayani gitu ya. Jadi ini nggak ada tempat belajar nggak ada tempat kursusnya, nggak ada diklatnya, nggak mau bayar berapapun, nggak ada. Ini bicara hikmat yang daripada Tuhan, saudaraku. Menyembah Tuhan itu mengasihi. Ya, jadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, ya Tuhan katakan, ya yang mengasihi aku adalah yang melakukan perintahku. Kemudian menyembah Tuhan itu juga artinya kita penyerahan diri total, gitu ya. Terserah apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam hidupku, silahkan saja. Inilah menyembah, saudara-saudariku. Iya. Tapi kita kan diberikan kebebasan, kemerdekaan, apalagi bicara hak-hak asasi manusia. Wah, ini bertentangan sekali dengan bicara penyembahan. Tapi bicara penyembahan, ini saya mau total surrender, penyerahan diri total. Kemudian total submission, tunduk. Kalau ya ini terjemahan saya sendiri ya. Kalau surrender itu terserah Tuhan mau ngapain, saya mau diinjak kayak saya mau diapain, terserah Tuhan lah. Itulah menyembah. Saudara, kita enggak berdaya apa-apa. Tapi kalau total submission, kita mau menaklukkan diri. Waktu kita katakan Tuhan aku menyembahmu, kita bicara tentang Tuhan aku takluk kepadamu. Kalau bicara takluk, bicara sekalipun saya punya cita-cita, keinginan, tetapi apa yang menjadi kehendakmu Tuhan, itulah yang akan kukerjakan. Itu menyembah, saudaraku. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, tapi Tuhan bilang ini kerinduanku, enggak, yang lain saja. Itu ya kita harus terus bangun hubungan yang intim dengan Bapa Surgawi, dengan Tuhan Yesus Roh Kudus. Kita betul-betul submit waktu kita menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir ini ayat yang muncul di undangan ya, Daniel pasal yang ke-11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin, puji Tuhan. Saya rindu kita sama-sama membaca mulai dari ayat yang sebelumnya supaya agak nyambung.
Ini tentang satu kondisi di mana, ya saya mulai dari ayat yang ya nanti silakan dibaca lengkapnya di rumah ya. Mulai dari ayat yang ke-31. Daniel 11 ayat 31. Tentaranya ini bagian masa di mana kegelapan terjadi, di mana kondisi-kondisi seperti ini. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ada satu kondisi di mana penyembahan kepada Tuhan itu mulai dihentikan, dipaksa. Yang menyerang ini adalah tentara-tentara, pasukan-pasukan. Ini juga bicara tentang hari-hari terakhir. Tetapi di ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian itu huruf besar akan dibujuk. Dalam kondisi itu dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Jadi sekalipun mungkin kelihatan dia orang yang percaya, dia percaya kepada perjanjian Tuhan apa semua, tetapi kalau setengah-setengah hati, ada satu kondisi nanti pada hari-hari terakhir, entah mungkin karena kesulitan ekonomi, karena perang atau karena intimidasi, aniaya, kemudian dibujuk sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin, puji Tuhan. Ya, sama seperti Triwira tadi itu, dia kenal isi hati Raja Daud. Gerejanya juga kenal apa yang menjadi isi hati Tuhan Yesus Kristus, kerinduannya untuk menjadikan semua suku-suku bangsa. Saat kita kenal isi hati Tuhan, saat kita kenal Allah kita, dikatakan maka umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan akan bertindak. Ini bicara tidak ada alasan, kondisi-kondisi zaman, kesulitan tahun 2023 nanti gelap atau apa. Tidak ada alasan yang dapat menghentikan pergerakan gerejanya Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Orang-orang yang menangkap isi hati Tuhan, yang mau mengerjakannya. Kita harus masuk ke sana. Ini tapi terlalu mahal biayanya. Tidak ada yang menjadi masalah, saudara-saudaraku. Ya, selama kita tangkap isi hati Tuhan dan kita mau kerjakan, tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Puji Tuhan. Demikian hal yang rindu saya sampaikan di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan sudah berbicara di tengah-tengah kita melalui firman-Nya, saudara-saudariku. Jika engkau tidak pernah mendengar perkara itu, engkau tidak salah. Tetapi hari ini kita sudah dengar apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan Yesus. Dan bagaimana sikap yang dapat ditunjukkan oleh gerejanya umat Tuhan. Triwiranya Daud, waktu dia mendengar Daud mendesah keinginannya, longingly, ingin minum air dari perigi Bethlehem yang dijaga oleh musuh. Mereka enggak memperhitungkan nyawa mereka demi keinginan tuannya. Kita gereja Tuhan, belajar dari perkara yang sama yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib bagi kita. Pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib itu tidak akan pernah terbayarkan, tidak akan pernah tertandingi. Tetapi ada kesempatan bagi kita untuk masuk dalam panggilan yang mulia dengan cara ambil bagian dalam kehendak, dalam isi hati Tuhan, dalam kerinduannya. Saya dan engkau bisa bebas, tidak salah untuk memiliki cita-cita, keinginan, kerinduan. Sama seperti Tuhan Yesus juga di Taman Getsemani. Tetapi keputusannya, apakah saya dan engkau katakan, Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus Yesus yang tinggal di dalam aku. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Bapa di surga, terima kasih Tuhan yang menyampaikan panggilan-Mu bagi kami gereja-Mu hari-hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Tuhan sungguh Engkau sudah mencelikan setiap mata kami Tuhan. Secara khusus hamba berdoa untuk adik-adik hamba, anak-anak kami Tuhan yang masih muda Tuhan hari-hari ini, baik mereka sebagai pelajar, sebagai mahasiswa ya Bapa di surga. Mereka dengar suara-Mu, mereka dengar apa yang rindu Tuhan dikerjakan Tuhan oleh umat-Mu ya Tuhan. Mereka tangkap Tuhan apa yang seharusnya gereja perbuat, kesempatan yang terbuka bagi mereka untuk mereka memberi hidup mereka
menjadi alat bagi kemuliaan-Mu ya Bapa di sorga. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa siang hari ini, mari murnikanlah hati kami Tuhan, supaya kami tidak dibutakan oleh dunia ini, mencari kemuliaan dan penghormatan dari dunia yang hanya menghormati sebatas di dunia fana ini saja. Tetapi sungguh Tuhan, kami boleh melihat bagaimana kemuliaan yang sudah disediakan oleh Bapa di sorga bagi setiap orang Tuhan yang memberi hidupnya untuk menjadi alat-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah melayani kami dalam pemberitaan firman pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita mau memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kelimpahan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Dan kalau pada saat ini ada kesempatan buat kami untuk boleh mempersembahkan korban syukur kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau bukan Allah yang kekurangan, tapi Tuhan mau mengajarkan kami untuk kami belajar memberi. Terlebih lagi apa yang kami miliki itu kami percaya Tuhan akan memberkatinya berlimpah-limpah. Berkati pekerjaan orang tua kami Tuhan, berkati usaha setiap jemaat-Mu Tuhan, pekerjaan umat-Mu Tuhan. Dibukakanlah lumbung-lumbung mereka Tuhan, untuk boleh menerima setiap berkat-berkat kelimpahan Tuhan. Pakai mereka untuk boleh bukan hanya memperoleh berkat, tapi juga boleh memberkati orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sementara persembahan akan diedarkan, tuh kita mau angkat pujian ini. Tuhan menetapkan langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kita mau dengarkan pengumuman. Ya, pengumuman kita untuk kegiatan sepanjang 1 minggu ini, hari Kamis Komsel Profesi 6:30 online ya, masih online.
Kemudian hari Jumat itu ada persekutuan doa jemaat pada jam 6:30 malam, jam 16.30 WIB. Biasa ada di-share online juga. Kemudian hari Sabtu itu ada 3 komsel, pelajar jam 12:30, pelajar 12:30, kemudian mahasiswa jam 5, keluarga jam 7. Jadi nanti silakan bergabung di komunitasnya dan mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelum kita akhiri ada tambahan? Ya, kita bersyukur kalau boleh terlaksana dengan baik pelayanan kemarin saat meninggalnya Ananda Shalom gitu ya. Jadi bersyukur, terima kasih buat semua yang boleh hadir, boleh terlibat pada masa-masa yang mungkin susah atau apapun saat masa berdoa ataupun terima kasih. Saya boleh luar biasa gitu kan ya. Jadi bersyukur gitu kan ya, ada keluarga-keluarga gitu kan ya, Mama Stephen, Mama Jo, Mama Matt yang Kak Nur yang boleh dan ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain boleh ada untuk mendukung mereka gitu kan. Dan saya boleh melihat bahwa begitu indahnya hidup di dalam Tuhan gitu kan ya, persekutuan yang luar biasa. Mungkin itu kedukaan gitu, tapi saya boleh melihat begitu solidnya tim ibu-ibu, tim bapak-bapak, dan ya luar biasa Pak Berry dan Ibu Atta, terima kasih semuanya dan semua boleh terlaksana dengan baik. Dan ya satu ucapan syukur kepada Tuhan bahwa kita bisa melaksanakannya dan berharap bahwa penghiburan dari Tuhan itu yang menguatkan kita semua. Dan terima kasih dan berharap juga ke depan dalam setiap apapun ada permasalahan, ada apa, kita punya orang-orang yang mengasihi kita. Kita punya komunitas yang menyayangi kita. Jadi kalau kamu punya pembimbing, kalau kamu punya komunitas, apapun masalahmu, sampaikan kepada mereka, mereka akan siap menolongmu. Tapi kalau kamu diam, mereka gak akan tahu apa-apa. Karena mereka bukan paranormal yang bisa membaca pikiranmu. Ya jadi puji nama Tuhan dan bersyukur banget gitu kan, luar biasa saya bilang, luar biasa. Semua mengambil perannya masing-masing. Saat kondisi seperti itu bisa terlihat ya saya merasa seperti bersalah atau tapi ya bagaimana ya, karena saya di Rawi gitu kan, kadang pas perjalanan pas Mama Ricci telepon sinyal nggak ada, tapi bersyukur gitu kan ya, di setiap lini, setiap orang-orang yang akhirnya muncul karunia-karunia itu gitu kan, muncul, mereka siap, langsung siap, sedia dimanapun saat dimintai tolong itu dengan ya luar biasa lah, saya bilang langsung sigap gitu kan. Dan ya bersyukur maksudnya terlihat begitu begitu kasih itu, kasih kekuatan dari satu persekutuan itu luar biasa gitu kan. Dan situ yang saya boleh lihat gitu kan, dan ya Tuhan yang mengatur semua gitu kan, yang mengatur semuanya dapat berjalan dengan baik, semua boleh melakukan fungsi dan perannya masing-masing gitu kan. Dan bersyukur demikian juga untuk rekan-rekan yang ada orang-orang muda gitu kan, Tuhan taruhkan satu karunia talenta atas hidupmu, mari bersinergi. Saat ada satu hal yang mungkin itu, partis Tuhan akan munculkan potensimu itu sehingga menjadi berkat buat rekan-rekanmu. Puji nama Tuhan. Oh iya, terlupakan. Mahasiswa tim cuci piring dan bersih-bersih itu luar biasa gitu kan. Saya sih dengarnya saya dengar cerita Mama Jojo kan saat itu kan kebetulan ya mohon maaf sedikit, saat Mama Jojo katanya ke rumah, luar biasa Pak Jepri langsung bilang,
mereka kan awalnya saya dapat kisah bahwa saya ini bercerita aja karena saya tidak ada di situ, saya karena di Bukit Rawi. Saat itu mau di rumah di jalan apa itu ya? Ya pokoknya di lintas sana, di rumah yang saat ini mereka tinggali. Tapi luar biasa Bang Jeffrey langsung telepon. Saya bilang itu benar-benar luar biasa, manajernya itu benar-benar Tuhan. Bang Jeffrey langsung ambil telepon, menelpon saudara kandung Papa Richie dan oke. Sudah situ saya kan agak panik saya, Bang Roy perintah ini itu. Saya bingung kan, saya ini mau bergerak tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Nah terus akhirnya saya telepon, Nina, sebentar kak, saya lagi ngurus administrasi gini-gini. Tolong, saya sama Mama Jojo katanya. Dan saat saya dengar gitu kan ya, saat pas kemarin ada ngobrol-ngobrol sama Mama Jojo. Aduh, jar Mama Jojo kami nih lucu gitu kan. Jadi saat mereka datang ke situ, jadi ada Mama Jo sama Nina. Nah akhirnya ditanya sama itu, dimandiin terus gimana bawa pulangnya? Kalau standarnya kan pakai ambulan gitu kan. Enggak, kami bawa. Yang lucunya jadi ya tanda tangan Bu, jadi Nina drivernya. Mama Jo mewakili itunya. Nah saya bilang luar biasa gitu kan, luar biasa. Terus saya teringat gitu, saya ini cuma bisa melalui HP. Bu Nur tolong saya bilang, tolong bantuin. Apapun yang bisa bantuin lah saya bilang. Di mana Bu? Awalnya saya bilang di situ, tapi pas Bang Roy bilang di rumah John Lee, pokoknya Bu Ibu standby aja di sekre. Pokoknya apa yang bisa dikerjain bantu aja saya bilang gitu kan. Dan saat itu Mama Jojo itu akhirnya menggendong bayi jenazah digendong sama Mama Jojo. Dan saat masuk ke rumah itu, waduh kan yang namanya rumah orang kan mana orang siap atau apa kan ya, nggak usah jauh-jauh ke rumah saya aja pasti berantakan juga gitu kan ya, pasti nggak kepikir apa-apa gitu kan. Saat itu aduh Mama Jojo bingung, masa aku pegang sapu, tiba-tiba katanya datanglah Ibu Nur, Tuhan katanya datang, ayo Bu Nur bersih-bersih gitu kan. Saya bilang saya dengar itu aja luar biasa, langsung saya bilang, Nin kamu siap ya? Langsung saya bilang, Obed siap ini ya, karena saya nih, kenapa ya, saat itu saya nggak bisa, saya juga lupa. Nah terus saya bilang, Nin kamu sama Papa Nika, nggak tahu kak, aku nih nggak di rumah katanya gini-gini. Lalu saya, tanya Papa Nika, langsung kata Papa Nika, nunggu ini, langsung akhirnya, oh enggak, saya ada menginput aplikasi di mana jam 12 harus selesai gitu kan. Dan saat itu kondisi banyak yang belum, kami takut urusan jaringan gitu kan. Langsung akhirnya pas itu timbul, akhirnya pas sudah puji Tuhan selesai penginputan sebelum jam 11 clear gitu kan, sudah oke clear. Langsung akhirnya saya duduk tenang, lega sudah selesai. Akhirnya saya mulai bikin lagu, bikin tata ibadahnya aja lah, apa yang saya bisa kerjakan saya bikin lah gitu kan. Langsung saya bilang, Nin saya nanti kalau ada itu kasih aja kakak itu lagunya, saya bilang gitu kan. Dan akhirnya oke kak, kami menyanggupi. Akhirnya puji nama Tuhan gitu kan, semuanya berjalan. Ya saya bilang luar biasa gitu kan, manajernya IO-nya bener-bener Bapak surgawi gitu kan. Semuanya berjalan luar biasa, bahkan sampai tadi malam pun luar biasa gitu kan ya, luar biasa. Tuhan mengatur jadwalnya tuh luar biasa buat saya. Dan ya boleh melihat gitu kan pekerjaan Tuhan atas Bapak Ibu yang lain tuh, wah saya bilang luar biasa lah gitu kan, Tuhan manajernya kita gitu kan ya, nggak dia biarin nggak dibiarin terbengkalai atau lalai, itu bener-bener saya bilang melalui perkara ini luar biasa gitu kan, luar biasa pekerjaan Tuhan gitu kan. Dan akhirnya kita punya, ternyata diam-diam kita punya tim yang solid. Ternyata ada tim yang ternyata pada tempat ini mereka kuat, mereka wah luar biasa. Saya bilang pokoknya keren dan ya bersyukur kalau semuanya boleh pelayanan secara pastoral itu boleh berjalan dengan baik gitu kan ya. Terlepas dari kurang lebihnya ya, namanya juga manusia gitu kan ya, banyak kurangnya banyak lebihnya, tapi bersyukur semua dalam pengaturan dan rencana Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, tetap kuat ya Mama Richie dan Papa Richie. Puji nama Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hal-hal yang indah Tuhan berikan sepanjang ibadah kami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa atas hidup kami. Ya Ramasheka. Yes God. Oh, bagimu Tuhan segala pujian, bagi Dia segala pujian. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, saya undang hambanya. Syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Segala hormat dan syukur bagimu ya Allah Bapa kami. Terima kasih Bapa, Engkau nyatakan hadirat-Mu, kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami, gereja-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dan kami begitu yakin Tuhan bahwa Roh Kudus akan terus pimpin kami, sertai kami dan menunjukkan perkara-perkara, jalan-jalan yang harus kami lewati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Tuhan yang terus teguhkan kami dalam rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami terus berproses saling menajamkan satu dengan yang lain, saling melengkapi Bapa di surga satu dengan yang lain. Demikian juga ada kelompok-kelompok Tuhan, saudara-saudari kami di rumah-Mu di tempat yang lain. Kami adalah satu tubuh Kristus di kota ini, kota Palangkaraya. Kami mau sama-sama melayani Bapa di surga yang ada di Kalimantan Tengah, di Indonesia, bahkan dalam generasi ini ya Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa supaya sungguh kesatuan tubuh Kristus itu semakin nyata pada hari-hari ini, supaya melalui persekutuan yang indah ini Tuhan, keharuman bagi Tuhan itu dinyatakan Tuhan atas suku-suku bangsa ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa rumah Tuhan sungguh menjadi rumah di mana keturunan-keturunan ilahi dilahirkan, keturunan-keturunan ilahi dibentuk menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan percayakan bagi kami hari-hari ini, baik itu pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, keluarga, rumah tangga kami, keluarga besar, orang-orang yang ada sekeliling kami, pertemanan kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Bapa, pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan di dalam setiap perkara itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, siang hari ini kami gereja-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa berikan hikmat Tuhan bagi para pemimpin Tuhan di negara kami Tuhan, dalam perkembangan
kondisi hari-hari ini sosial politik itu ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya sungguh hikmat yang dari surga itu yang dicurahkan dan diterima oleh para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para wakil rakyat Tuhan, para petinggi-petinggi Tuhan, bahkan para pengusaha, pemegang-pemegang modal besar Tuhan atas negeri ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rancangan damai sejahtera surgawi itu turun atas bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan membatalkan, menolak semua rancangan-rancangan kuasa kegelapan yang berusaha bekerja dalam hati manusia dalam bentuk apapun yang mau mengganggu kesejahteraan, yang mau mengganggu ketentraman, kedamaian atas bangsa kami dalam bentuk apapun. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami gereja Tuhan, kami bersepakat, kami patahkan semuanya itu, kami batalkan, kami gagalkan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar rancangan damai sejahtera surgawi Tuhan itu yang terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa juga Tuhan untuk Kalimantan Tengah. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan yang berikan hikmat bagi para pemimpin Tuhan di Kalimantan Tengah ya Bapa di surga, supaya rencana terbaik yang daripada Tuhan itu yang terjadi bahkan melalui kehidupan mereka, melalui masa pemerintahan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih demikian juga Tuhan untuk Kota Palangkaraya Bapa di surga. Kami berdoa supaya rancangan damai sejahtera Tuhan itu yang terjadi Tuhan. Gereja-gereja Tuhan sungguh bersatu Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak semua perkara-perkara yang mau merusak anak-anak muda, yang mau merusak keluarga-keluarga dalam bentuk apapun, yang mau berusaha menghambat pertumbuhan gereja dan pekabaran Injil. Kami tolak semuanya itu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita. Kita angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa surgawi. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua perkara yang Tuhan percayakan bagi kami hari-hari ini, baik melalui studi kami selaku pelajar mahasiswa Tuhan, melalui pekerjaan usaha kami Bapa di surga, melalui keluarga rumah tangga kami Tuhan, melalui pelayanan kami Bapa di surga. Dan Tuhan, Engkaulah Jehovah Jireh yang memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima semua bagian berkat yang Bapa sudah siapkan bagi kami. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir memenuhi lumbung-lumbungmu di dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, studimu, pelayananmu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan juga pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi orang-orang lain, baik yang ada sekeliling kami bahkan yang jauh sekalipun Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami selesai, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari pimpin sertai kami Bapa. Tibakan kami di tempat tujuan kami, di rumah kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama jemaat yang cinta Tuhan katakan amin. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang di rumah juga shalom semuanya. Ada Kak Icut, Tuhan berkati. Ada Bapak Met. Berkati Bang. Ada Bang Beri. Tuhan berkati semua. Pak Romi dan Bu Tina. Tuhan berkati. Bapak Klo, Mama Klo, Tuhan berkati. Shalom semuanya. Ya, selamat hari Minggu. Halo. Iya. Halo. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Izin keluar Bang ya. Indonesia di rumah ya. Indonesia di rumah. Iya, nanti kami jemput, kami OTW. Sip. Ada. Oke. Kita tutup ya Zoom-nya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.